Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Marfuah, NIM 2010814, Prodi S1 Teknik Biomedis, kelas S1 TP 01A, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Seiring berkembangnya waktu, teknologi sangat dibutuhkan, terutama pada bidang kesehatan. Untuk itu, saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang clinical engineering. Nah, di sini saya akan membahas mengenai post-test praktikum fisika, tepatnya pada modul 1, yaitu modul gerak peluru. Baik, langsung saja kita mulai mengenai pembahasan post-test praktikum fisika modul 1 peluru. Nah, di slide berikutnya nanti ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan teori, alat dan bahan, simulasi percobaan, hasil data dan perhitungan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan implementasi gerak peluru pada kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan teori. Apa itu gerak peluru? Gerak peluru adalah gerak dalam ruang dimensi yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Lintasannya yang melengkung ini disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. For your information, lintasan yang ditempuh oleh gerak peluru yang ditembakkan dari suatu yang ditembakkan disebut trajektori. Kemudian ada ciri khas, yaitu salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal selalu tetap selama peluru bergerak, tetapi komponen kecepatan arah vertikal selalu berubah. Kemudian ada pendekar umum. Lintasan peluru yang ditembakkan dengan titik elevasi terhadap sumbu datar dapat dilihat pada slide berikutnya. Nah, di sini ini merupakan bentuk umum dari lintasan gerak peluru. Kemudian untuk rumus gerak peluru, yang pertama yaitu ada ketinggian maksimum, yaitu rumusnya sebagai berikut. Kedua ada jarak tempuh maksimum, rumusnya sebagai berikut, dan yang terakhir ada waktu dengan rumus sebagai berikut. Dengan penjelasan V0 itu sama dengan kecepatan mula percepatan gravitasi dan beta adalah kecepatan elevasi. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan pada praktikum fisika modul 1 ini ada tiga, yaitu yang pertama ada modul eksperimen projectile motion, yang kedua ada observation simulation projectile motion, dan yang ketiga yaitu komputer atau laptop. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu ada simulasi percobaan. Jadi di sini ada langkah-langkahnya seperti berikut. Seperti ini, kita pilih menu live, maka akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan untuk tabel pertama itu menggunakan kecepatan awal 10 meter per second, jadi bisa kita di sini. Kemudian untuk variasi sudutnya itu dapat kita lihat yaitu dari 30 sampai 90 derajat. Kita coba yang 30 derajat. Jadi ini bisa diatur seperti ini. Nah, kemudian kita tembakkan. Nah, untuk pengukurannya kita dapat ambil alat ukur ini. Lalu untuk pengukurannya seperti ini, kita paskan. Nah, untuk sini ada menit time, ini menunjukkan waktu yang ditempuh. Kemudian untuk menu height itu ketinggian maksimum. Lalu untuk jarak maksimum kita dapat ukur di sini. Nah, di sini itu pada menu run.
kurang lebih seperti itu untuk praktikum praktek tabel pertama. Lalu kemudian untuk tabel yang kedua yaitu hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat theta 45 derajat dengan variasi kecepatan ledakan. Jadi di sini tuh yang diatur yang diatur variasi itu kecepatan awalnya dari 5 sampai 25 meter per second. Kemudian untuk sudutnya sama yaitu 45 derajat. Jadi langsung aja kita masuk ke layar virtualnya. Jadi untuk variasinya kecepatannya itu kita coba di 5 meter per second. Kemudian sudutnya itu sama 45 derajat. Jadi kita atur dan kita tembakkan. Nah masih sama sasaran maukonnya tuh di titik puncak seperti ini. Nah untuk time menunjukkan waktu dan untuk height untuk ketinggian maksimum. Kemudian untuk jarak maksimumnya di lain tapi di sebelah ini. Nah kira-kira seperti itu untuk tabel yang kedua. Kemudian untuk percobaan yang terakhir itu tabel 3 yaitu dengan hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat theta sama dengan 45 derajat kecepatan awal 10 meter per second harga dari jenis benda. Jadi yang kita ubah-ubah itu jenis bendanya. Untuk theta dan kecepatan awalnya itu sama. Langsung aja kita simulasikan. Untuk kecepatan awal yaitu 10 dan sudut yang masih sama yaitu 45 derajat. Dan untuk variasinya kita coba dengan variasi bendanya yaitu tangsel. Kita tembakkan. Nah, untuk ukurannya masih sama seperti percobaan praktikum sebelumnya. Untuk menentukan itu untuk waktu dan height ketinggian maksimum dan jarak maksimum itu penggunaannya di sini. Nah kira-kira seperti itu. Kita bisa ubah jenis kalau misal dengan beban. Kita ulang lagi. Nah, kita ukur lagi. Nah kira-kira seperti itu untuk percobaan pada tabel 3. Baik, kira-kira seperti itu untuk simulasi percobaannya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang keempat yaitu hasil data dan perhitungan. Dan untuk tabel yang pertama dapat kita lihat hasil datanya sebagai berikut pada tabel. Kemudian untuk perhitungan tabel 1 dapat dilihat seperti ini. Di sini saya mengambil sampel pada percobaan yang nomor pertama yaitu dengan sudut 30 derajat. Kemudian untuk yang pembahasan mengenai tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dari praktikum tabel pertama bahwa sudut mempengaruhi waktu untuk mencapai titik puncak dan ketinggian maksimum. Dengan semakin besar sudut, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak. Ketinggian maksimum yang dapat diraih juga semakin besar seiring besar sudut yang pertama besar. Sedangkan untuk jarak maksimum dapat disimpulkan bahwa dalam hasil data yang didapat oleh
diperoleh yang mendapat jarak maksimum terjauh adalah sudut 45 derajat, sedangkan jarak maksimum paling kecil adalah 90 derajat. Untuk berat yang diperoleh, 90 derajat adalah lemparan vertikal ke atas lalu jatuh ke bawah, sehingga jarak maksimum yang dihasilkan adalah 0 meter, di mana merupakan gerak lurus berubah pelajaran. Kemudian untuk tabel yang kedua, dengan variasi kecepatan awal dan sudut yang sama menghasilkan hasil data sesuai dengan tabel berikut. Kemudian untuk ketinggian untuk perhitungan tabel 2 dapat dilihat di sini saya juga mengambil pada percobaan yang pertama, itu pada kecepatan awal 5 meter per second. Kemudian untuk pembahasannya dapat disimpulkan dari praktikum kedua bahwa kecepatan awal mempengaruhi gerak peluru secara keseluruhan. Semua hasil semakin meningkat seiring dengan pertambahan kecepatan atau V0 banding dengan waktu untuk sampai titik puncak, jarak maksimum dan ketinggian maksimum. Seperti waktu di titik puncak yang semakin meningkat sepersekian detik tiap kecepatan. Jarak maksimum sangat dipengaruhi oleh kecepatan karena semakin besar kecepatan awal maka semakin jauh jarak yang dapat ditempuh. Ketinggian maksimum juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan awal. Semakin besar kecepatan awal maka semakin tinggi peluru dapat melambung. Kemudian untuk yang terakhir ada tabel 3, yaitu dengan variasi jenis benda ada indikatornya. Dihasilkan hasil data sesuai dengan yang telah percobaan yang saya lakukan seperti berikut. Kemudian untuk perhitungan tabel 3 seperti berikut masih sama. Saya menggunakan percobaan yang pertama, yaitu dengan jenis tindakan mental. Kemudian untuk pembahasan tabel 3, tabel 3 diberikan jenis tendangan yang berbeda dengan masa yang beragam, di antaranya bulan-bal, golfbal, baseball, football, dan tangsel. Dapat dilihat dari hasil data pada tabel 3 bahwa nilai titik puncak, jarak maksimum, dan tinggi maksimum tidak berubah. Dapat disimpulkan bahwa masa tidak dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Pada perhitungan gerak peluru ini, masa peluru diabaikan karena hambatan atau gerakan gas udara diabaikan, sehingga tidak mempengaruhi gerak peluru tersebut. Kemudian untuk yang terakhir ada kesimpulan dari praktikum percobaan yang saya lakukan ada 4, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi besarnya ketinggian maksimum waktu titik puncak dan jarak maksimum adalah kecepatan awal, sudut elevasi, dan kecepatan gravitasi. Kemudian untuk yang kedua, kecepatan awal dan sudut elevasi sangat mempengaruhi tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu titik puncak yang ditempuh suatu benda dalam gerak parabola. Kemudian untuk yang ketiga, sesuai dengan rumusnya, H sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G dan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kecepatan awal dan sudut elevasi berbanding lurus dengan tinggi maksimum dan jarak maksimum, di mana jika kecepatan awal dan sudut elevasi semakin besar, maka semakin besar juga tinggi maksimum dan semakin jauh jarak maksimumnya. Kemudian untuk yang keempat, kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu implementasi praktikum gerak peluru pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis datar atau horizontal atau biasa disebut dengan sumbu X. Lalu dalam kehidupan sehari-hari ialah gerak bola tenis ketika melambung akibat dorongan dari raket tenis, gerakan bola basket yang masuk ke ring, gerakan bola golf setelah dipukul oleh pemain menggunakan stick golf, gerakan bola voli, dan gerakan lompat jauh. Yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X atau horizontal. Contoh dari gerak parabola jenis ini ialah gol yang dijatuhkan dari pesawat serta benda dilemparkan dari atas ke bawah juang. Untuk yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal. Contohnya ialah penembakan rudal atau mortir. Sekian pembahasan mengenai post-test praktikum fisika modul 1 peluru. Terimalah kesulitan sebagai disiplin yang diperlukan.
Laila Gifti Akita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.